Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel perpustakaanku. Kali ini saya akan memaparkan mengenai latihan soal P3K Pustakawan sesuai dengan kisi-kisinya, yaitu pengembangan koleksi. Soal nomor 1 yang merupakan kegiatan tahapan pengolahan koleksi adalah A. Promosi, B. Pelayanan, C. Klasifikasi, D. Pengadaan. Jawabannya adalah C. Klasifikasi. Soal nomor 2, berikut ini adalah kegiatan utama dalam perpustakaan kecuali A. Pelayanan, B. Pengolahan, C. Perawatan koleksi, atau D. Penyampulan. Jawabannya adalah D. Penyampulan. Soal nomor 3, pertimbangan dalam penyeleksian bahan perpustakaan digital meliputi hal berikut. A. Metadata, isi, akses, dan vendor. B. Isi, akses, pendukung, dan biaya. C. Katalog, akses, biaya, dan vendor. Atau D. Koleksi, pendukung, akses, dan penerbit. Jawabannya adalah B. Isi, akses, pendukung, dan biaya. Soal nomor 4, apa yang menjadi tujuan dari pengembangan koleksi? A. Untuk menghasilkan bahan perpustakaan yang lebih representatif sesuai kebutuhan pemustaka. B. Untuk menambah jumlah koleksi. C. Untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan bahan perpustakaan. D. Untuk melengkapi data dan memeriksa koleksi yang ada di perpustakaan. Jawabannya apa? Tujuan pengembangan koleksi yakni A. Untuk menghasilkan bahan perpustakaan yang lebih representatif sesuai kebutuhan pemustaka. Soal nomor 5, apa saja yang termasuk tahapan dalam pengembangan koleksi? A. Pengadaan koleksi, kebijakan seleksi, analisis komunitas, penyiangan koleksi, pemusnahan koleksi. B. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, pengadaan koleksi, penyiangan koleksi, evaluasi koleksi. C. Analisis kebutuhan koleksi, seleksi buku, pengadaan ruang, pemilahan koleksi, evaluasi koleksi. D. Membeli koleksi, analisis koleksi, pengolahan koleksi, menata koleksi di rak. Jawabannya apa? Tahapan dalam pengembangan koleksi? Ya, jawabannya adalah B. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, pengadaan koleksi, penyiangan koleksi, evaluasi koleksi. Soal nomor 6, evaluasi koleksi perlu dilakukan secara untuk memastikan bahwa koleksi tersebut mengikuti perubahan dan perkembangan kebutuhan informasi yang terjadi pada komunitas yang dilayani. A. Proaktif dan sistematis. B. Periodik dan sistematis. C. Fleksibel dan sewaktu-waktu. D. Konsisten dan bertanggung jawab. Evaluasi koleksi perlu dilakukan secara B. Periodik dan sistematis untuk memastikan bahwa koleksi tersebut mengikuti perubahan dan perkembangan kebutuhan informasi yang terjadi pada komunitas yang dilayani. Soal nomor 7, salah satu alasan dilakukannya tahap penyiangan yaitu A. Karena pemustaka tidak suka dengan penulisnya. B. Adanya permintaan dari perpustakaan lain. C. Menghemat ruang penyimpanan koleksi. D. Karena ukuran pustaka terlalu besar.
Jawabannya apa, teman-teman? Ya, karena C, untuk menghemat ruang penyimpanan koleksi. Nomor 8, kegiatan mengidentifikasi bahan pustaka berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dan akan dibeli oleh perpustakaan adalah tahap A. Pengadaan, B. Penyiangan, C. Seleksi, atau D. Evaluasi. Identifikasi bahan pustaka berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan namanya apa? Ya, C. Seleksi. Nomor 9, analisis komunitas bertujuan untuk mencari tahu mengenai A. Kebutuhan dan perilaku masyarakat terhadap informasi, B. Cara masyarakat membelanjakan uang, C. Cara masyarakat bersosialisasi, D. Pertambahan populasi di sekitar perpustakaan. Jawabannya adalah C. Kebutuhan dan perilaku masyarakat terhadap informasi. Nomor 10, munculnya teknologi informasi memengaruhi proses pengembangan koleksi sehingga ruang lingkup koleksi mencakup A. Koleksi buku tercetak, B. Koleksi mainan anak, C. Koleksi elektronik, D. Koleksi terbitan dari luar negeri. Jawabannya adalah C. Koleksi elektronik. Nomor 11, 6 tahap dalam proses pengembangan koleksi secara berurutan, yaitu A. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, pengadaan penyiangan, dan evaluasi. B. Analisis komunitas, evaluasi, kebijakan seleksi, penyiangan, dan pengadaan. C. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, penyiangan, pengadaan, dan evaluasi. D. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, evaluasi, pengadaan, dan penyiangan. Jawabannya 6 tahap dalam proses pengembangan koleksi secara berurutan, yaitu A. Jawabannya adalah A. Analisis komunitas, kebijakan seleksi, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi. Nomor 12, proses pengembangan koleksi terdiri atas A. 9 tahap, B. 8 tahap, C. 7 tahap, D. 6 tahap. Sesuai dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi ada berapa tahap? Ya, ada 6 tahap. 6 tahap tadi bisa dilihat di nomor 11 tadi tahapannya ya. Ada analisis komunitas, kebijakan seleksi, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi. Nomor 13, istilah pengembangan koleksi sering disandingkan dengan istilah A. Manajemen koleksi, B. Manajemen perpustakaan, C. Pengadaan koleksi, D. Automasi perpustakaan. Istilah lain dari pengembangan koleksi, yakni A. Manajemen koleksi. Nomor 14, konsep dasar pengembangan koleksi menyatakan bahwa sebuah perpustakaan tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sehingga perpustakaan perlu A. Membeli pustaka sebanyak-banyaknya, B. Membangun kerjasama dengan perpustakaan atau lembaga lain, C. Membangun perpustakaan digital, D. Menyimpan seluruh hasil sumbangan atau hadiah buku. Jawabannya adalah B.
B. Membangun kerjasama dengan perpustakaan atau lembaga lain. Nomor 15. Pengembangan koleksi di perpustakaan adalah proses memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara titik-titik dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dikelola oleh perpustakaan atau yang dikelola oleh perpustakaan lain. A. Secara terus-menerus dan dinamis. B. Secara tepat sasaran. C. Secara tepat waktu dan tepat guna. D. Secara fleksibel. Ya, jawabannya adalah C. Secara tepat waktu dan tepat guna. Dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dikelola oleh perpustakaan atau yang dikelola oleh perpustakaan lain. Nomor 16. Bahan kartografi. Bahan kartografi yang mencakup peta, atlas bola dunia, foto udara, dan sebagainya, termasuk dalam jenis koleksi. A. Karya cetak berupa buku. B. Karya cetak berupa non-buku. C. Karya non-cetak berupa rekaman gambar hidup. D. Karya non-cetak berupa rekaman magnetis atau digital. Jawabannya adalah B. Karya cetak berupa non-buku. Nomor 17. Koleksi yang masih jarang diperhatikan oleh perpustakaan adalah koleksi berupa titik-titik seperti tarian dan musik tradisional. A. Koleksi bentuk mikro. B. Koleksi mainan anak. C. Koleksi elektronik. D. Koleksi berisi muatan lokal. Jawabannya adalah D. Koleksi berisi muatan lokal. Nomor 18. Berdasarkan Manifesto UNESCO, perpustakaan umum disarankan untuk menekankan prioritas pada A. Koleksi pandang dengar. B. Koleksi anak. C. Koleksi jurnal ilmiah. D. Koleksi elektronik. Jawabannya adalah perpustakaan umum disarankan untuk menekankan prioritas pada, ya betul, B. Koleksi anak. Nomor 19. Salah satu bentuk koleksi yang melestarikan muatan lokal adalah A. Bacaan anak. B. Koleksi buku braille. C. Hasil karya etnografi. D. Koleksi buku ajar. Yang melestarikan muatan lokal. Bentuk koleksinya adalah C. Hasil karya etnografi. Nomor 20. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan khusus bersifat A. Konvensional. B. Homogen. C. Heterogen. D. Modern. Bersifat B. Homogen. Nomor 21. Pengembangan koleksi pada setiap jenis perpustakaan dilakukan secara berbeda, sebab masing-masing memiliki A. Pimpinan di lembaga induk yang berbeda-beda. B. Jumlah anggaran yang berbeda-beda. C. Sifat yang saling bersaing. D. Karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Jawabannya adalah D. Karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Nomor 22. Salah satu fungsi dasar perpustakaan yang menggambarkan belajar sepanjang hayat adalah A. Fungsi informatif. B. Fungsi rekreatif. C. Fungsi edukatif. Atau D. Fungsi kultural. Yang menggambarkan belajar sepanjang hayat adalah fungsi edukatif. Jawabannya adalah C. Fungsi edukatif. Nomor 23.
Dari keempat jenis perpustakaan, perpustakaan yang memiliki tugas paling berat dalam mengembangkan koleksinya yaitu untuk menyeleksi pustaka sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi dari penggunanya yang beragam adalah A. Perpustakaan umum, B. Perpustakaan sekolah, C. Perpustakaan perguruan tinggi, D. Perpustakaan khusus. Jawabannya adalah A. Perpustakaan umum. Karena untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi yang beragam, ini harus ada di perpustakaan umum, seperti itu. Nomor 24, pekerjaan di perpustakaan terautomasi dan elektronik atau digital dijalankan dengan menggunakan A. Jaringan kerjasama secara terpasang, B. Manual, C. Teknologi komputer, D. Sistem DDC. Jawabannya adalah C. Teknologi komputer. Nomor 25. Sesuai dengan visi dan misi lembaga induk, tujuan dibentuknya perpustakaan khusus adalah A. Membantu lembaga induk menyusun perencanaan, B. Memudahkan pekerja menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif, C. Menciptakan budaya penelitian di kalangan pekerja, D. Memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh lembaga induk. Jawabannya adalah B. Memudahkan pekerja menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga latihan soal ini bermanfaat dan tunggu video yang lainnya sesuai dengan kisi-kisi tentang P3K Pustakawan. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.